Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Jian Irba dengan 2 digit tim terakhir 65 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran teori relativitas. Identitas LPP-nya yaitu dari Sekolah SMAN 1 Jakarta dengan kelas 12 semester genap. Materi pokoknya teori relativitas, dilatasi waktu, masa benda. Dengan submateri pokoknya yaitu dilatasi waktu, masa benda, energi, dan momentum benda. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis fenomena waktu dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan konsep relativitas, waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran PJBL, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan terkait konsep dilatasi waktu, massa benda, energi, momentum benda, dengan menunjukkan karakteristik kritis dalam konsep relativitas. Untuk materi teori relativitas, yang pertama ada dilatasi waktu. Menurut teori relativitas Einstein, selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak lebih besar dari waktu oleh pengamat yang diam. Ini dinamakan pemuaian waktu atau dilatasi waktu. Misalkan di bumi ada 2 kali kejadian. Kejadian pertama pada pukul T1, kejadian kedua pukul T2 oleh orang yang berada di pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan v. Kejadian itu diamati pada pukul T aksen 1 dan T aksen 2. Maka persamaan T aksennya seperti berikut dan transformasi Lorentz-nya dapat diperoleh. Untuk massa benda menurut teori relativitas, massa suatu benda yang menyatakan kuantitas partikel dan kuantitasnya tetap, baik dalam keadaan diam atau bergerak. Akan tetapi, apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan apabila dilihat oleh pengamat yang diam seolah adalah M aksen, maka rumusnya yaitu M aksen sama dengan M dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Materi selanjutnya yaitu energi menurut teori relativitas. Menurut teori Newton, sebuah benda yang masanya M bergerak dengan kecepatan V mempunyai energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Menurut teori relativitas, energi kinetik benda adalah EK sama dengan mc kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min mc kuadrat. Einstein memberi interpretasi besaran mc kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sebagai energi total benda EK. Jadi, ET-nya sama dengan mc kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sedangkan C kuadratnya sebagai energi diam benda. Sehingga E sama dengan mc kuadrat, ET sama dengan EK plus E. Untuk materi selanjutnya yaitu momentum benda. Menurut teori relativitas, momentum benda yang bergerak itu nilainya sama dengan M kali V, di mana M aksen sama dengan M dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka diperoleh M dikali V dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya di sini ada model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning dengan metode pembelajarannya yaitu tugas proyek. Dan sintak dari model pembelajaran project based learning itu ada 6. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek.
Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Untuk media yang digunakan yaitu ada PPT, lembar kerja proyek, dan video pembelajarannya. Adapun lembar kerja siswa. Dan alat dan bahan yang digunakan itu ada kamera, tripod, stopwatch, meteran, timbangan, dan spidol. Bahan ajarnya yaitu ada buku pegangan siswa fisika SMA kelas 12 dan buku pegangan guru fisika SMA kelas 12. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dimulai. Baik, berdoa telah selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini masuk semua dan semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan terkait konsep dilatasi waktu, masa benda, energi, dan momentum benda dengan menunjukkan karakteristik kritis dalam konsep relativitas. Nah, sekarang Ibu memiliki pertanyaan. Jika ada yang ingin menjawab, maka silakan untuk tunjuk tangannya ya. Pertanyaan yang pertama, apakah dampak dari radiasi elektromagnetik? Silakan Zidan untuk menjawab. Nah, tepat sekali Zidan jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan contoh radiasi elektromagnetik. Silakan Fahri. Baik, Fahri, jawabannya sangat tepat sekali. Dan yang pertanyaan ketiga, yaitu apa pengertian dari radiasi elektromagnetik? Baik, Najwa, silakan untuk jawab. Nah, benar sekali ya, Najwa, jawabannya. Selanjutnya, kita akan melihat video. Video ini yaitu video tentang percobaan masa relativitas. Jadi materi kita hari ini yaitu materi teori relativitas. Atau pengamat bergerak yang alat berbahaya yang ketimbang saat syarat yaitu tidak harus sehingga semakin besar masa diamnya dan semakin. Nah, jadi dari video tersebut yaitu kami dalam video tersebut menggunakan alat dan bahannya yaitu berupa kamera dan tripod, stopwatch, meteran, timbangan, dan kapur tulis. Langkah kerja percobaannya yaitu menyiapkan semua alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi, kemudian timbang massa anak menggunakan timbangan, mengukur panjang lintasan untuk garis start dan finish, kemudian mengukur jarak lintasannya. Selanjutnya, seorang berjalan dari lintasan start ke lintasan finish dengan jalan biasa sambil dihitung kecepatannya menggunakan stopwatch. Selanjutnya, seorang berjalan dari lintasan start ke lintasan finish dengan jalan lebih cepat sambil dihitung kecepatannya menggunakan stopwatch. Dan seorang berjalan dari lintasan start ke lintasan finish dengan berlari sambil dihitung menggunakan stopwatch. Dan catatlah hasil pada data percobaan, kemudian menghitung kecepatan dan masa relativitas dari data yang telah diperoleh. Nah, setelah menonton video tersebut, Ibu memiliki pertanyaan. Jika ada yang bisa menjawab, silakan untuk tunjuk tangannya kembali ya. Nah, yang pertanyaan yang pertama, kenapa
bisa terjadi dilatasi waktu. Silakan Bima untuk menjawab. Ya, Bima benar sekali ya, karena sifat waktu dan posisinya. Jadi, waktu itu akan bergerak lebih lambat di dekat objek yang berat karena adanya gravitasi pada objek tersebut. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud massa relativistik. Silakan Wildan untuk menjawab. Ya, tepat sekali. Jadi, massa relativistik yaitu massa yang teramati oleh pengamat yang bergerak dan kecepatan terhadap tanah. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan energi. Silakan Agil. Nah, benar sekali ya Agil untuk jawabannya yaitu energi yaitu ketika benda dalam keadaan. Jadi energi relativitas yaitu ketika benda dalam keadaan diam, maka benda tersebut memiliki energi yang diam. Baik, sekarang kita akan membuat proyek yaitu percobaan massa relativitas seperti yang sudah dijelaskan pada video yang telah ditonton. Jadi kalian bisa memperoleh informasi terkait teori relativitas itu dari internet maupun buku paket yang kalian miliki. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi kelompok itu terdiri dari dua kelompok ya. Nah, sekarang kan kelompoknya sudah terbentuk, jadi silakan kalian untuk duduk berkelompok dan berdiskusi mengenai percobaan yang telah ditentukan, yaitu percobaan massa relativitas. Jadi sekarang kita akan mensepakati terlebih dahulu nih mengenai penyelesaian proyeknya. Jadi proyeknya itu akan diselesaikan dan dilaksanakan pada hari ini juga. Apakah setuju semuanya? Baik, setuju ya. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD dan silahkan kalian untuk melakukan percobaan dan mengisi LKPD tersebut. Jadi, jika kalian sudah menyelesaikan percobaan, silakan untuk membuat laporan dari proyek yang telah kalian lakukan. Baik anak-anak, waktu untuk diskusi dan percobaan telah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Dan untuk presentasi yang pertama, yaitu kelompok kedua. Silakan untuk kelompok kedua mempresentasikan hasil yang telah diperoleh. Wah, terima kasih kelompok kedua sudah menyelesaikan presentasinya. Jadi presentasi dari kelompok kedua ini langkah percobaannya sudah sesuai dengan ada yang di LKPD. Selanjutnya, saya akan bertanya nih kepada kelompok kedua. Jadi, kesimpulan percobaan yang telah dilakukan itu seperti apa? Silakan untuk dijawab. Ya, baik. Terima kasih kelompok dua yang telah menyelesaikan presentasinya. Sekarang presentasi selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dilakukan. Baik, terima kasih kelompok satu telah menyelesaikan presentasinya. Ya, jadi kelompok satu juga sudah melakukan percobaan massa relativitas sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, pertanyaan saya sama seperti kelompok kedua. Jadi, menurut kelompok satu, kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan ini seperti apa? Silahkan untuk dijawab. Nah, baik. Terima kasih kelompok satu telah menyelesaikan presentasi dan telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kalian dari kedua kelompok ini silakan untuk saling bertanya antar kelompok dan bertukar pendapat ketika apabila memiliki pendapat yang berbeda. Dan silakan untuk tanya jawab antar kelompok. Baik, sekarang waktu untuk diskusi antar kelompok telah selesai ya. Jadi sekarang ini Ibu akan bertanya nih, bagaimana sih perasaan kalian
setelah melakukan percobaan masa relativitas ini? Ya, jadi, perasaan kalian ternyata senang ya karena sudah melakukan percobaan dan merasa lebih paham terhadap materi. Ya, terima kasih ya. Baik, jadi kesimpulan materi hari ini yaitu dilatasi waktu itu dipengaruhi karena adanya sifat waktu dan posisinya. Jadi, waktu itu akan bergerak lebih lambat di dekat objek yang berat karena adanya gravitasi pada objek dan massa relativitas itu yaitu massa yang teramati oleh pengamat yang bergerak dan kecepatan terhadap tanahnya. Sedangkan energi relativitas yaitu ketika benda dalam keadaan diam, maka benda tersebut memiliki energi yang diam. Dan kesimpulan dari percobaan massa relativitas, yaitu massa relativistik hanya berlaku untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dan massa relativistik dipengaruhi oleh massa diam benda dan kecepatan benda bergerak. Dan massa relativitas sebanding dengan massa diam dan sebanding dengan kecepatannya. Sehingga semakin besar massa diamnya dan semakin besar kecepatan bendanya, maka massa relativistiknya semakin besar. Baik, jadi materi hari ini telah selesai dan ya, Ibu akan memberikan kalian kuis mengenai materi hari ini. Kuisnya bisa dikerjakan melalui Google Form. Dan untuk materi selanjutnya atau materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu silakan kalian mempelajari mengenai materi radiasi benda hitam. Baik, sekarang sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk membaca doa dan silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, berdoa selesai. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu ada tiga, ada dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang pertama, aspek yang dinilai yaitu aspek sikap, teknik penilaiannya dengan pengamatan dan waktu penilaiannya selama pembelajaran dan saat diskusi. Jadi, yang pertama terlibat aktif dalam pembelajaran teori relativitas, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, dan toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Untuk penilaian yang kedua yaitu pada pengetahuan. Teknik penilaiannya yaitu bisa kuis melalui G-form, bentuk instrumennya soal PG, waktu penilaiannya saat pemberian kuis, dan jawaban dikumpulkan melalui G-form. Nah, contoh untuk aspek pengetahuan yaitu bisa soal seperti berikut. Penilaian selanjutnya yaitu ada penilaian keterampilan. Di sini teknik penilaiannya yaitu penilaian proyek dan bentuk instrumennya rubrik pengamatan proyek. Sedangkan waktu penilaiannya selama pelaksanaan proyek dan keterangannya hasil kerja proyek dikumpulkan secara langsung. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.